Siang teman-teman, welcome back di Lead Me Talk. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa? Ini kita mau bahas tentang salah satu jurusan dan bidang kalian yang ada di STEMIC LIKMI, yaitu IT-preneurship. Dan di sini kita mau membahasnya bareng mahasiswa dari IT-preneurship-nya langsung. Buat teman-teman yang nggak tahu, IT-preneurship itu maksudnya apa sih? Jadi IT-preneurship, IT itu kan information technology ya, jadi, teknologi informasi. Dan preneurship-nya itu dari entrepreneurship, yang artinya orang yang bisa membangun sebuah usahanya sendiri. Jadi kalau digabungin itu, harapan kedepannya teman-teman yang nanti masuk ke jurusan ini bisa membuat sebuah bisnisnya sendiri, brandingnya sendiri dengan memanfaatkan teknologi. Contohnya startup guys, kayak contohnya nih Gojek, Tokopedia, Shopee. Nah, itu adalah salah satu contohnya dari wujudnya IT-preneurship. Nah, siapa di sini yang cita-citanya seperti mau jadi seperti Pak Nadiem Makarim? Itu kan CEO-nya Gojek ya. Yuk coba siapa yang mau cita-citanya seperti Pak Nadiem, coba komen di bawah ya. Dan di sini tuh aku nggak bakal ngobrolnya sendirian ya teman-teman. Kita nanti bakal ada mahasiswa IT-preneurship-nya sendiri. Nah, kita udah ada nih langsung dari mahasiswa IT-preneurship-nya. Nah, halo Kak. Halo semuanya. Oke, sebelum kita mulai, boleh ya Kakak perkenalkan diri dulu, dari angkatan dan jurusan apa nih? Halo semuanya, aku dari angkatan 2020. Nama aku Iren Cecilia. Aku nanti semester depan semester 5. Terus aku dari jurusan Sistem Informasi, bidang keahlian IT-preneurship. Wih, tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Kak Iren. Nanti Agustus berarti semester 5 ya Kak? Iya, betul. Oke, nah aku pengen nanya nih ke Kak Iren. Kenapa sih dulu tuh tertarik sama bidang kalian ini? Boleh ceritain dong? Sebenarnya dulu masih bingung nih sebenarnya diambil ke LIKMI itu mau ambil sistem informasi, tapi bidang keahliannya bingung mau apa. Tapi karena sebenarnya cici-cici saya juga di LIKMI ambil manajemen bisnis semua gitu ya. Pengen yang beda nih gitu, dari ambil apa ya gitu selain manajemen bisnis gitu. Dan saya dengar-dengar juga ada yang baru di LIKMI waktu itu, IT-preneurship. Yang katanya sebenarnya tugas akhirnya itu buat satu bisnis gitu yang dikembangin sendiri gitu. Nah, dan sebenarnya juga saya udah punya bisnis online shop kecil-kecilan gitu. Yang saya jadi kayak saya tertarik juga gitu, yang apa ya, siapa tahu bisa ngembangin online shop saya sendiri gitu, yang belajar hal baru juga gitu sih. Wih, keren banget ya Kak Iren. Ternyata walaupun masih muda ini, udah punya usahanya sendiri nih Kak Iren. Iya. Usahanya kalau boleh tahu bidang apa nih? Fashion atau gimana Kak? Sebenarnya dulu karena sebenarnya gitu ya, saya dulu suka K-pop gitu ya. Dan gitu ngelihat lumayan juga gitu banyak pasarnya di K-pop. Akhirnya nyobain jualan album. Jadi impor langsung dari Koreanya gitu. Nyobain Oh, kayak Just Tip gitu ya Kak? Iya, betul. Oke, khusus Just Tip-nya apa namanya, barang-barang yang berbau K-pop ya? Iya, betul. Oke, nah ini kan kakak udah menjalani ya kuliah di STEMIC LIKMI di jurusan di bidang kalian IT-preneurship. Nah, gimana sih Kak rasanya berkuliah di bidang kalian IT-preneurship ini? Sejauh ini sih menurut saya asik dan oke sih. Maksudnya kayak mungkin saya dasarnya juga senang komputer gitu, senang bisnis. Jadi ya menurut saya asik sih. Oke, nah sejauh ini
Kakak di STEM itu udah diajarin apa aja sih, khususnya di ini ya, bidang kalian kakak sendiri. Boleh dong diceritain? Eh, sorry, maksudnya gimana? Sejauh ini kakak di STEM di bidang kalian IT-preneurship udah diajarin apa aja nih ilmu-ilmu IT-preneurship-nya. Terus kalau boleh ceritain, ada nggak sih manfaatnya bagi kakak gitu? Oke, kemarin sih yang paling ingat saya semester kemarin itu ambil digital marketing gitu ya. Di sana tuh diajarin brand awareness gitu-gitu. Kayak menurut saya ya cukup bermanfaat gitu ya, udah malah sangat bermanfaat gitu ya. Karena saya jadi tahu cara-cara ngembangin bisnis di tengah zaman-zaman yang mungkin serba digital ini gitu. Ya, jadi manfaatnya bisa membantu ke bisnis kakak sendiri gitu ya. Kalau misalnya penting untuk buat awareness ke pembeli-pembeli gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, nah menurut kakak selama pembelajaran di LIKMI ini susah atau gampang? Kalau susah atau gampang mungkin relatif ya, karena menurut saya kalau misalnya berusaha belajar, dengerin dosen, dan yang ngerjain tugas tepat waktu, ya oke-oke aja sih mungkin. Tapi kecuali buat saya sih matematika gitu ya, matematika susah sih gitu. Iya, gitu sih. Oke, berarti kalau mata kuliah yang kurang disenanginya mah yang hitung-hitungan ya Kak ya. Iya, betul. Nah kalau gitu aku jadi penasaran nih, mata kuliah apa yang Kak Iren senangin atau favoritin gitu, dan kenapa? Hmm, ya tadi digital marketing sih menurut saya, Oh, karena eh, yang paling diingat semester lalu digital marketing, karena setahu aku sih digital marketing ini biasanya cuma ada di seminar-seminar gitu yang cuma sehari gitu. Karena saya juga pernah lihat ada seminar digital marketing gitu. Tapi di IT-preneurship ini ada satu mata kuliah yang wajib, yaitu digital marketing gitu. Jadi kalau di seminar waktunya terbatas gitu ya, dan mungkin dibahasnya nggak terlalu dalam, tapi di mata kuliah ini eh, dibahas gitu dari awal sampai akhir, gimana sih digital marketing itu, gimana cara membangun brand awareness kayak gitu-gitu. Dan ya menarik sih buat saya gitu, eh, tahu digital marketing yang mungkin bisa diterapkan juga ya, maksudnya di online shop saya gitu. oke, nah ini kita udah ada banyak pertanyaan nih Kak Iren dari teman-teman. Oke, aku coba pilih dulu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Wati Klestarina 113. Katanya, untuk IT-preneurship, apa aja sih bakat dan skill yang harus kita miliki? Hmm, mungkin eh saya juga masih semester 5 kan ya, di sini masih banyak belajar gitu. Mungkin mungkin bakat bakat sejujurnya saya juga nggak terlalu punya bakat gitu ya, cuma maksudnya mungkin lebih senang ke komputer gitu, dan skillnya ya bakal ditempa juga sih, maksudnya di kuliah ini gitu. Jadi ya mungkin kalau asal mau belajar dan mau apa ya, mau mengembangkan skill yang kita punya, bisa sih gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Oke, jadi kalau untuk bakat dan skill pastinya itu masih bisa dilatih, masih bisa dicari gitu ya dari Iya, sekarang. Terus mungkin salah satu skill yang bermanfaat untuk bisnis itu seperti adanya skill komunikasi, skill negosiasi, itu pasti masih bisa kita latih ya Kak selama kita iya betul. berkuliah. Oke, semoga jawaban ini bisa membantu Kak Wati Klestarina ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Iren.
Nah, dari Kak Mirza Muhammad Soralin. Katanya, bagaimana cara kita membagi waktu antara kuliah, kerja, dan usaha biar nggak terganggu nih? Boleh nih dari Kak Iren ceritain nih gimana sih supaya seimbang antara kuliah kamu dan usaha kamu juga. Kalau buat saya sih mungkin sekarang saya masih belajar juga sih, maksudnya kayak time management yang baik gitu. Gimana cara satu hari itu dibuat seproduktif mungkin tapi tidak mengganggu istirahat kita juga kayak gitu. Mungkin kalau waktunya belajar, waktunya kelas, kelas dulu dengerin yang benar gitu. Karena yang saya pernah juga gitu ya, saya maksudnya kuliah nggak ngedengerin, jadi kan saya harus belajar lagi gitu, itu spend time lagi gitu. Jadi menurut saya sih memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi ada waktunya kita mengerjakan usaha kita, ada waktunya kita kuliah, seperti itu sih. Oke, jadi yang pertama pastinya buat jadwal dulu ya, biar seharian itu tuh produktif dan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya ya Kak. Iya betul. Oke, keren banget nih jawaban dari Kak Iren. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Yudawira underscore King. Kak, untuk sifat tuh apakah mempengaruhi kita untuk mengambil jurusan, misalnya yang bersifatnya pendiam atau yang suka berinteraksi? Kalau dari pengalaman Iren sendiri gimana nih? Kalau saya sih mungkin kuliah lebih butuh banyak interaksi gitu ya, karena lebih apa ya, lebih dibutuhkan sering kerja kelompok juga gitu kan ya. Jadi ya sebisa mungkin gitu ya, kita juga kan kuliah nggak cuma belajar gitu ya, pasti mengembangkan soft skill juga gitu, komunikasi yang baik dan ya soft skill yang baik lah gitu ya. Mungkin harus dilatih sih, walaupun kita pendiam gitu ya, tapi ya tetap sih harus belajar komunikasi dengan baik dengan orang lain, karena di kerjaan juga kita nggak bisa pendiam doang gitu sih kalau menurut aku. Oke, jadi kalau misalnya saat ini masih malu-malu, masih pendiam, yuk coba memberanikan diri gitu ya Kak. Iya betul. Karena pastinya interaksi itu sangat penting, baik itu di kuliah maupun di dunia kerja. Iya betul. Nah, aku mau lihat lagi pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Haruni Asyad. Kak, kalau untuk jurusan IT, mungkin maksudnya khususnya untuk IT Plannership ya, apakah bahasa Inggris itu perlu dipelajari juga? Saya pribadi sih mungkin saya nggak terlalu suka bahasa Inggris juga gitu ya, saya nggak terlalu fasih dan saya nggak terlalu bisa gitu. Tapi menurut saya bahasa Inggris itu penting gitu, dan menurut saya bisa sedikit-sedikit itu wajib lah, karena mungkin ya ada beberapa mata kuliah juga yang kayak seperti semester lalu saya ambil manajemen strategik gitu ya, banyak bahasa-bahasa Inggris yang mungkin banyak istilah-istilah gitu. Sebenarnya asal kita mau belajar gitu, asal kita dengerin dosen, sebenarnya bahasa asing itu gak susah-susah banget kok gitu sih menurut saya. Jadi kalau bahasa Inggris itu menurut Kak Iren, walaupun misalnya sekarang masih belum lancar, tapi itu wajib banget untuk dipelajarin gitu ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri Liquid Talk hari ini, boleh dong Kak Iren kasih pesan untuk teman-teman yang masih bingung nih cari jurusan dan masih ragu apakah masuk IT Plannership atau enggak nih. Oke, buat teman-teman semua, mungkin ada beberapa yang mungkin masih takut gitu ya dengar kata IT gitu, mungkin banyak coding-coding atau apa gitu, tapi sebenarnya enggak kok teman-teman. Maksudnya di LIKMI ini kita
kita sama-sama belajar gitu. Namanya juga jadi mahasiswa ya teman-teman, masih belajar gitu. Asal teman-teman mau berusaha dan mau dengerin dosen dengan baik, menurut saya teman-teman jangan takut gitu. Asal teman-teman mau dasarnya suka komputer dan mungkin suka bisnis juga gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Iren udah mau menemani Limit Talk hari ini. Nah, makasih juga buat teman-teman yang sudah menonton, teman-teman yang sudah bertanya. Nanti bakal ada satu panitia yang menghubungi kalian kalau misalnya kalian mau menangkan giveaway ya untuk hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum menang, jangan sedih karena kita masih bakal ketemu lagi di Limit Talk berikut-berikutnya. Oke, sekali lagi makasih ya untuk Kak Iren. Have a nice day and stay connected.